Oke, baik anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Segala puji kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya lah kita masih bisa belajar dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Shalawat serta salam terlupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terangnya zaman Islamiyah pada saat ini. Oke, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 54. Jadi Ibu akan jelaskan dulu, nanti terakhir baru Ibu akan menjelaskan lagi apa yang sebagai tugasnya kalian. Oke, jadi ketaatan dan rasa syukur. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu membangun karakter mulia melalui pemahaman ayat suci. Jadi bukan hanya kita membahas tentang ayatnya saja, tetapi juga kita harus memaknai apa arti dari kandungan surah yang kita baca tersebut. Jadi pada pembelajaran ini kita akan membaca, menjelaskan, memahami, dan menerapkan apa saja yang ada di dalam Quran Surah An-Nisa ini dan di dalam Quran Surah An-Nahl. Oke, kita masuk pertama ke Quran Surah An-Nisa ayat 59. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membaca? Ya, Bu. Iya, Resti, silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Oke. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Oke, jadi dalam Quran Surah An-Nisa ini yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Nabi Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Jadi dalam Quran Surah An-Nisa ini yang kandungannya itu titik besarnya ada empat poin. Yang pertama, taat sama Allah, taat sama Rasul, taat dan pemimpin, dan solusinya tuh kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jadi taat kepada Allah. Taat kepada Allah ini sudah menjadi ketaatan yang mutlak untuk kita para muslimin dan muslimat. Karena kenapa? Allah ini kan yang menciptakan. Jadi kita harus patuh kepada perintah yang Allah larang dan yang Allah perintahkan. Terus taat kepada Rasul. Rasul kita ini, Rasul umat Islam pastinya, Nabi Muhammad SAW, kita harus mengikuti sunnah dan tuntunan dari Nabi kita yang telah membawa kejayaan Islam dari gelapnya zaman jahiliyah sampai ke masa kejayaan Islam pada saat ini. Terus taat kepada pemimpin. Pemimpin di sini itu termasuk ketua RT, terus RW, terus presiden, gubernur, dan juga pemimpin ini ya, pemimpin dalam dirinya kita sendiri. Itu pemimpin yang pertama yaitu memimpin diri sendiri. Jadi patuh kepada pemimpin atau ulil amri selama pemimpin itu tuh tidak bermaksiat. Jadi kita mengikuti arahan misal ketua RT itu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Terus solusi konfliknya, jika ada solusi, kita patutnya tuh harus kembali kepada ajaran Al-Quran dan hadis saat ada perselisihan. Nah, penerapan apa yang kita terapkan dari kandungan Quran Surah An-Nisa ini, ayat 59, yaitu taat kepada orang tua. Kita harus menghormati dan melaksanakan nasihat-nasihat baik yang mereka berikan kepada kita. Karena kita kan anaknya ya, jadi orang tua itu lebih tahu apa yang terbaik untuk anaknya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Terus yang kedua, taat kepada guru.
mendengarkan saat pelajaran dan mengerjakan tugas. Jadi taat kepada guru itu bukan hanya kita mendengarkan saja, kita juga mengerjakan tugas, itu berarti kita juga taat sama perintah guru. Terus mematuhi tata tertib aturan sekolah. Terus juga ada musyawarah. Jadi diskusi itu sebenarnya penting anak-anak, karena diskusi itu adalah untuk meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Misal ada berita nih, ada fitnah, kita harus diskusi sebenarnya, klarifikasi sebenarnya apa yang terjadi. Jangan sampai berita yang menyebar itu salah. Nah, terus yang selanjutnya kandungan Quran surah An-Nisa ayat 54. Ada yang bisa bantu ibu untuk baca lagi Quran surah An-Nahl ayat 64? Ibu minta Siti Rahma. Halo. Ya udah. Jadi Quran surah An-Nahl ayat 64 ini bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Summa idza kasyafat durra ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Artinya, kemudian apabila dia menghilangkan bencana dari kamu, tiba-tiba sebagian dari kamu mempersekutukan Tuhannya. Jadi janganlah kita termasuk orang-orang yang lupa saat bahagia. Jadi Quran surah An-Nahl ayat 54 ini poin besarnya ada 4, yaitu ingat saat susah. Jadi cenderung manusia itu, kita itu mengingat Allah tuh saat ditimpa musibah saja. Ketika kita dikasih nikmat yang lebih sama Allah, terus kita jadi lupa sama keburukan maksiat-maksiat yang telah kita lakukan. Jadi saat kita ketimpa musibah saja baru sholatnya khusyuk, ketimpa musibah saja baru bersedekah. Ketika susah, ketika kita punya uang, kita jadi lupa sholat, kita jadi lupa saatnya kita susah. Ketika dikasih kenikmatan malah lupa sama yang memberi kenikmatan tersebut. Terus lupa saat senang. Nah ini bahaya melupakan nikmat Allah ketika bencana telah diangkat. Ketika kita punya ujian sudah diangkat, kita jadi lupa sama Allah. Padahal saat susah kemarin mohon-mohon berdoa supaya ujian ini bisa terlewatkan. Terus larangan syirik. Jadi larangan keras menyekutukan Allah dengan makhluk dan harta. Jadi pada zaman dahulu adik-adik, anak-anak, mereka itu mempersekutukan Allah, menyembah berhala, menyembah harta. Padahal sesungguhnya itu adalah larangan keras dan termasuk dalam perbuatan yang sangat mempersekutukan Allah. Terus perintahnya yaitu kita harus syukur, perintah syukur. Kewajiban untuk selalu syukur dalam setiap keadaan. Jadi walaupun kita susah, senang, ditimpa musibah, itu kita harus bersyukur. Karena syukur itu adalah salah satu kita menikmati hidup. Ketika kita syukur itu pasti hidupnya kita tuh tenang, karena kita selalu bersyukur dengan apa yang ada, apa yang Allah takdirkan, begitu. Terus bagaimana caranya kita bersyukur? Caranya kita bersyukur itu dengan lisan. Senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah. Senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah setiap kita mendapatkan nikmat atau mendapatkan rezeki, ucap alhamdulillah. Terus ibadah, semakin rajin beribadah sebagai tanda terima kasih. Jadi Allah memberikan kita nikmat, kita memberikan Allah feedback. Jadi kita ibadah, kita sholat, kita berzikir, terus berbagi, sedekah, membantu sesama yang membutuhkan nikmat. Jadi hartanya kita teman-teman itu adik-adik, anak-anak. Jadi hartanya kita tuh ada sebagian harta orang lain. Jadi ketika kita mendapat rezeki atau mendapatkan rezeki lebih, itu alangkah baiknya kita bersedekah.
kita berbagi apa saja, boleh dengan uang atau makanan atau berupa apa saja yang bisa dibagi dan membuat orang lain itu merasa terima kasih kepada kita. Terus rendah hati dan tidak sombong dengan apa yang kita miliki. Kita punya uang banyak, kita punya kekayaan, jangan kita sombong. Karena kenapa? Ketika kita sombong, walaupun kita hartanya kaya tapi kita sombong, orang itu menganggap kita menganggap kita remeh. Ya, jadi alangkah baiknya senantiasanya kita itu kalau kita kaya, kita banyak uang, kita sering berbagi, kita ibadahnya bagus, kita punya berbicara, lisannya kita mengucapkan kata-kata yang baik, orang itu pasti menganggap kita orang yang baik. Maksudnya sudah soleha, soleh, kita berbagi hati, rendah hati, pasti orang kita menganggap kita kayak Masya Allah gitu kan. Terus ini ada kata-kata kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Taat menjadikan hidup tertib, syukur menjadikan hidup bahagia. Oke, jadi dari materi yang Ibu sampaikan, itu Ibu akan memberikan tugas proyek. Jadi nanti anak-anak akan dibagikan kelompoknya nanti Ibu minta tolong ketua kelasnya untuk bagi menjadi 3 kelompok saja. Menjadi 3 kelompok. Terus kelompok itu Ibu akan memberikan keleluasaan, pilih. Kalian mau buat poster, membuat video dakwah, atau membuat infografi sederhana. Jadi tugas proyeknya kalian itu nanti kalian upload ke sosial media kalian, bisa dari Instagram, Facebook, Reels, atau TikTok. Nah, nanti linknya itu yang dikirim di grup mata pelajaran. Jadi ketentuannya yaitu kalian bisa pilih ya tadi poster, video, atau infografis sesuai dengan materi yang kita pelajari. Jadi kalian bisa pilih mau kandungan dari Quran Surah An-Nisa atau Quran Surah An-Nahl. Oke, jadi tugasnya nanti Ibu kasih waktu 1 minggu dari sekarang. Jadi minggu depan kita tetap muka. Jadi minggu depan itu kita akan menampilkan hasil karyanya kalian. Paham ya? Nah, jadi Ibu menilai dari videonya kalian, proyeknya kalian yang sesuai dengan materi yang Ibu nilai pertama. Yang kedua kreativitasnya. Terus yang ketiga ada namanya kalian ke estetika atau kerapian dari video tersebut. Jadi dari awal tuh terstruktur videonya. Oke, judulnya kan tadi kandungan kalian bisa pilih. Terus nanti kalian upload di sosial medianya kalian. Oke, sebagai tindak lanjut pada pelajaran pada pagi hari ini, saat selesai nanti Ibu akan kirimkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ibu kirim ke grup mata pelajaran dalam bentuk PDF. Kalian bisa kerjakan di kertas saja atau buku, terus nanti difoto, jadikan PDF dan kirim di grup. Oke, anak-anak? Oke, jadi cukup sekian penyampaian materi Ibu pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian bisa paham dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya Ibu ada yang ingin bertanya sebelum Ibu akhiri? Tidak ada, Ibu. Oke. Terima kasih Ibu sampaikan kepada anak-anak. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesehatan untuk bisa melanjutkan materi kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sama-sama. Oke?
Doa belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hadir semua ya anak-anak? Hadir. Oke. Jadi minggu kemarin kan kita sudah Zoom. Ibu sudah memberikan materi tentang kandungan Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 54. Jadi dalam Zoom itu kan Ibu sudah kasih tugas membuat tugas proyek, yaitu tugas video, membuat video atau membuat poster atau membuat infografis. Semua sudah dikerjakan anak-anak? Sudah. Oke, jadi hari ini kita akan menampilkan semua proyek yang kalian sudah upload di sosial media kalian di proyektor nanti. Nanti kita sama-sama menilai, terus nanti teman-teman kelompok lain bisa menanggapi tugas proyeknya kelompok lain juga. Jadi hari ini kita hanya menayangkan tugas proyeknya saja. Penilaiannya nanti kita sama-sama menilai dan kita juga sama-sama memberikan tanggapan pada tugas proyek teman-teman. Setelah ini kita kan ada 3 kelompok. Nanti mulai dari kelompok pertama menampilkan tugas videonya. Oke, mulai kelompok pertama menampilkan tugas videonya. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Ibu sangat mengapresiasi tugas kalian. Semoga materi yang Ibu sampaikan dan tugas proyek yang kita kerjakan sama-sama itu bisa bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita. Oke, sebelum Ibu tutup, ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, dilanjutkan dengan kita doa. Doanya doa kafaratul majelis. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.